Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan hari ini kita kembali belajar tematik. Masih di tema 1 dan subtema 1. Dengan muatan pelajarannya Bahasa Indonesia dan Seni Budaya dan Prakarya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita say basmalah bersama-sama ya. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Miss akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, kalian dapat mengembangkan ide pokok tersebut dengan bahasa kalian sendiri, secara rinci. Yang ketiga, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak video pembelajaran hari ini, kalian mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah, Miss mau tanya, pernahkah kalian mendengar istilah ide pokok? Pernah nggak? Coba yuk diingat-ingat terlebih dahulu. Kira-kira pernah dengar nggak ya ide pokok? Nah, tapi sebelum kita membahas ide pokok, kita harus tahu dulu nih teman-teman, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalian pernah dengar tidak kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalau belum, kita simak ya penjelasan dari Miss. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti atau gagasan utama suatu paragraf, yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf dan didukung dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Nah, paragraf itu sendiri apa teman-teman masih ingat apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat atau tulisan yang di awal posisinya yaitu menjorok ke dalam. Nah, itu adalah paragraf. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kalimat utama. Contoh yang pertama, masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Padahal, sampah elektronik dapat mengakibatkan sejumlah dampak buruk bagi lingkungan jika dibuang tidak pada tempatnya loh. Nah, pada kalimat di atas, letak kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu kalimat yang Miss kasih garis bawah, yaitu masih banyak yang belum memahami bahaya membuang sampah elektronik di sembarang tempat. Nah, itu adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Adapun cara atau sikap yang mesti kita punya dalam menghadapi ketidakpastian tersebut adalah dengan senantiasa bersabar dan tegar menjalani semua ketidakpastian hidup. Tak lupa, sematkan juga dalam doa dan kepasrahan kepadanya, agar dia menguatkan kita dalam menghadapi kepastian hidup. Dengan demikian, kita mesti sabar dan tegar, serta terus berharap dan berpasrah kepadanya dalam menghadapi ketidakpastian hidup yang diibaratkan seperti panorama bintang dan bulan di malam hari yang kadang terlihat, kadang tidak. Nah, kalimat utama yang ada pada contoh tersebut terletak pada bagian akhir paragraf yang Miss beri garis bawah dan bold atau yang bercetak tebal. Itu adalah contoh dari kalimat utama. Selanjutnya kita akan ke pengertian dari kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan lain-lain. Kalimat penjelas baru berarti apabila dihubungkan dengan kalimat-kalimat lain dalam paragraf, dan biasanya sering memerlukan bantuan kata penghubung. Kalimat penjelas biasanya terletak setelah kalimat utama. Nah, barulah sekarang kita akan membahas ide pokok.
Kalian harus simak baik-baik ya ide pokok ini. Ide pokok sering juga disebut dengan gagasan utama. Ide pokok adalah inti suatu paragraf atau ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama, akan tetapi tidak disajikan secara utuh dalam kalimat utama, melainkan hanya intisarinya dalam kalimat utama. Intisari adalah kalimat yang pokok atau penting. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kita harus mengambil kalimat utamanya. Yang kedua, harus mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang ketiga, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan yang keempat, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Nah, sekarang Miss akan jelaskan satu-satu dari poin tersebut. Poin yang pertama, mengambil kalimat utama. Nah, Miss di sini beri contoh, ada kalimat, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat yang pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Nah, dengan cara ini kita tinggal mencari kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu sehingga menjadi lebih ringkas. Nah, contohnya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dan ide pokoknya yaitu kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, jadi kita perlu mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang awal mulanya ada kata buah dihilangkan atau diringkas menjadi kedondong saja. Jadi ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Yang ketiga adalah membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Dan contohnya sama seperti yang tadi. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Nah, kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya kita bisa menjadi manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat buah kedondong. Atau bisa juga khasiat buah kedondong. Dan yang terakhir ada menyimpulkan isi paragraf. Contohnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, kalimat utamanya adalah hewan ini sapi, sedangkan ide pokoknya ciri-ciri sapi. Karena paragraf di atas membahas tentang ciri-ciri dari sapi, sehingga ide pokoknya cukup ciri-ciri sapi. Nah, itu adalah cara menentukan ide pokok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesimpulan. Tentu kalian pernah dengar apa itu kesimpulan. Nah, masih ingat nggak kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah suatu kalimat yang disampaikan dari beberapa ide. Atau lebih yang supaya kalian gampang diingat, kesimpulan itu adalah hasil dari keseluruhan pembicaraan atau hasil dari topik pembicaraan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ada 3 cara, yaitu yang pertama ada membaca teks. Membaca teks, bagaimana Miss maksudnya? Nah, sebelum kita membuat kesimpulan, kita perlu membaca teks terlebih dahulu, agar kita dapat mengetahui maksud dari penulis atau pengarang teks bacaan yang kita baca.
Yang kedua, ada menentukan kalimat utama. Setelah tadi kita membaca teks bacaan, kita harus menentukan kalimat utama pada setiap paragraf bacaan yang kita baca. Nah, jadi setelah kita baca teksnya, kita harus menentukan kalimat utama. Dan yang terakhir, kita baru bisa membuat suatu kesimpulan. Setelah kita melakukan kedua hal yang tadi, kita baru bisa membuat suatu kesimpulan. Nah, kita harus menyusun kalimat berdasarkan inti-inti kalimat dari paragraf yang sudah kita baca. Nah, jadi itu adalah dari cara membuat kesimpulan teman-teman. Yang pertama, Miss ulang ya, membaca teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, baru kita akan bisa membuat kesimpulan. Lalu, bagaimana Miss ciri-ciri kesimpulan yang baik? Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan tentu saja yang harus mudah dimengerti. Yang ketiga, harus berisi pesan yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus menggunakan bahasa atau kosakata yang baku dalam membuat sebuah kesimpulan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kesimpulan yang baik. Miss ulang lagi ya, yang pertama harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti, harus berisi pesan, dan yang terakhir harus menggunakan kosakata yang baku. Itu adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke materi seni budaya dan prakarya, yaitu tentang cara pembuatan patung serta mengenal patung Nusantara. Nah, pernahkah kalian mendengar patung Nusantara? Kira-kira kalian tahu tidak contoh dari patung Nusantara itu patung yang seperti apa? Nah, sekarang Miss akan menjelaskan patung Nusantara yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, coba kalian amati gambar berikut. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang Desa Kasongan? Ini adalah gambar dari Desa Kasongan. Desa Kasongan adalah nama daerah di kota Yogyakarta. Nah, daerah ini merupakan daerah wisata yang terkenal dengan gerabahnya dan terkenal dengan kerajinannya, yaitu membuat patung. Nah, Miss akan tampilkan ya hasil dari pengrajin Desa Kasongan. Ini adalah hasil dari pengrajin yang ada di Desa Kasongan. Ada berbagai macam patung, juga kendi-kendi. Nah, sekarang coba kalian lihat atau kalian amati berbagai macam patung yang ada di Indonesia. Yang pertama ada patung mangga, yaitu berada di kota Indramayu. Makanya ada namanya Mangga Indramayu. Nah, yang kedua pasti tentu kalian tahu, itu ada patung Selamat Datang. Adanya di mana ya? Iya, ada di Jakarta. Yang ketiga, ada patung yang ada di Surabaya. Yang terakhir, yang paling bawah sebelah kanan, ada patung namanya GWK atau Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Nah, patung Nusantara itu sendiri merupakan seni membuat patung dari Indonesia. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Bentuknya bermacam-macam, terinspirasi dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, ini ada contoh-contoh patung Nusantara. Nah, ada bahan untuk patung Nusantara. Yang pertama, terbuat dari batu. Lalu ada dari logam, ada yang dari kayu, dan juga ada yang dari kaca. Itu adalah bahan untuk patung Nusantara. Nah, ini ada keterampilan membuat patung. Yang pertama, yaitu ada gambar orang sedang memahat. Jadi, keterampilan yang pertama adalah memahat. Nah, pada prosesnya, memahat adalah mengurangi bagian-bagian yang tidak diperlukan.
Bagian yang tidak diinginkan yaitu dipahat sehingga menjadi bentuk patung yang diinginkan sesuai dengan ide gagasan awalnya. Yang kedua yaitu gambar yang ada di tengah, yaitu keterampilan membuat patung dengan cara merakit. Artinya, teknik membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Nah, jadi teknik ini sama seperti kita bermain puzzle, yaitu merakit bahan-bahan dasar si patung itu tersendiri. Dan yang terakhir ada teknik modeling. Nah, teknik ini dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Nah, jadi ini adalah contoh dari keterampilan membuat patung. Yang pertama ada memahat, merakit, dan juga ada modeling. Nah, teman-teman, nanti di subtema selanjutnya kita akan mencoba membuat bentuk sederhana dari plastisin. Tetapi plastisinnya itu harus kita buat sendiri loh, tidak boleh beli. Nah, jadi nanti di subtema selanjutnya kita membuat plastisinnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman membentuk sederhana dari plastisin itu sendiri. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita sudah belajar ide pokok. Apa itu ide pokok? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Kalimat utama, kalimat penjelas, dan juga kita sudah belajar kesimpulan. Bagaimana kita membuat kesimpulan? Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik? Dan juga kita sudah belajar tentang berbagai patung Nusantara yang ada di Indonesia, serta bagaimana bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung. Nah, sekarang Miss punya tugas untuk kalian. Sekarang kalian buka buku paket tematik halaman 2. Kemudian kalian baca teks bagaimana jagung berkembang biak. Nah, kalian baca sampai halaman 3. Kemudian kalian buka buku paket halaman 4. Kalian tentukan ide pokok pada setiap paragraf dari bacaan yang sudah kalian baca tentang bagaimana jagung berkembang biak. Selanjutnya adalah setelah itu kalian bisa baca buku paket halaman 41. Di situ ada teks bacaan dari bagaimana jagung berkembang biak, ada ide pokok dan juga ada kesimpulannya. Setelah itu kalian baca buku paket halaman 42, kemudian kalian isi kotak yang di paling bawah apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurutmu. Nah, kalian kerjakan ya kotak putih yang paling bawah tentang kesimpulan yang baik. Dan yang terakhir, kalian buka buku paket halaman 28. Kalian kerjakan tentang patung Nusantara. Nah, jika semuanya sudah selesai kalian kerjakan, kalian boleh foto jawaban kalian dan kirim melalui WhatsApp ke Miss Fani. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa menghubungi WhatsApp ke Miss Fani atau ke Google Classroom. Sekian yang dapat Miss sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, kita belajar tematik lagi teman-teman.